cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah, apa itu grup rekomendasi Februari? Nah, kalau teman-teman itu nanti gabung ke grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu di STS Rekom Januari, teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing. Nah, kayak gini teman-teman, ya menu saham swing. Ya, kalau teman-teman masih bingung, bisa lihat video di atas ya, itu udah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan, ya ODT dengan bentuk seperti ini. Nah, ini cuan, ya cemas cuan, PPRI cuan, PANI cuan, Penggas cuannya seperti itu. Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau CL kita tulis CL, kalau kita mau AVG Don kita tulis AVG Don. Seperti itu guys ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japri saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman gabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah contohnya ini yaitu BJBR, BJDM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan April dan ini adalah perkiraan dividennya teman-teman. Dan ini ada 160-an saham yang udah saya rangkum dan saya ngerangkum ini nggak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini contohnya nih di tengah-tengah yaitu PNGO, dia punya dividen 7,3%, akan bagi di sekitaran bulan Juni. Dan ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum Mas Bro yang minta di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru yang akan listing di bulan Februari. Nah terakhir IPO di bulan Januari adalah semoga teman-teman ya di tanggal 29 ya kalau nggak salah ya, kalau nggak mundur. Nah kita lihat IPO di Februari. Nah ini ada UNTD dan TOSK. TOSK belum ada teman-teman ya, mungkin besok Senin baru muncul prospektusnya. Nah kita akan bahas UNTD dulu ya, PT Terang Dunia Internusa. Di sini Consumer Cyclicals ya, periode building tanggal 11 sampai tanggal 22. Harganya 170 sampai 240. Nah ini adalah perusahaan motor listrik teman-teman, dan ini saudaranya Bike. Jadi sama-sama merek United Bike. Kalau yang kode Bike ini guys, Bike. Nah kalau yang kode Bike ini fokus di sepeda goes, sepeda ontel United Bike. Nah ini guys, Bike. Nah tapi kalau yang UNTD ini motor, fokusnya di motor. Nah ini merek-merek motornya teman-teman mungkin tahu apa enggak? Di sini nggak ada soalnya, di Temanggung belum ada teman-teman. Di sini merek MX120. Nah ini guys ya, mungkin di daerah kota-kota besar mungkin udah ada ya yang jalan guys. Nah ini adalah motor merek United. Ya oke, jadi udah jelas di awal dia itu jualan motor listrik, udah jelas lah. Next kita akan langsung lihat aja ke prospektusnya teman-teman. Apakah menarik gitu ya? Sudah baca tadi ya sebagian besarnya. Kita lihat di sini, ini adalah masuk ke papan pengembangan teman-teman kalau menurut analisa saya, tapi kemungkinan juga bisa masuk ke papan utama. Ya, oke kita lihat di sini untuk ke penjamin emisi yaitu YP dan OD. Nah OD terakhir nyipoin MSJA teman-teman ya. Kita akan lihat historis dari YP dan OD kalau dia jadi underwater. Yang pertama adalah YP dulu ya. YP itu dia ngipoin Arko. Yang terakhir ya, yang pembangkit listrik tenaga Arko, tenaga panas bumi atau surya ya. Nah Arko mantep guys ya. Di sini sempet cuan di hari pertama, tapi nggak arah ya, dibawa turun, cuan terus dibawa turun, terus habis itu digoreng naik terus tuh. Enak yang seperti ini, malah cuannya luber. Oke terus Hill. Nah ini juga YP teman-teman. Ini adalah perusahaan nikel ya kalau nggak salah ya, nikel. Di sini juga hari pertama kedua di cuan luber dan masih di bawah naik terus. Nah, ini cuannya luber di Hill. Oke terus selanjutnya itu Tool. Nah ini yang waktu itu sempat viral ya. Nah ini hari pertama arah, tapi hari kedua di bawah air berjilid-jilid ya, karena ini digoreng influencer. Nah ini waktu itu influencer 2 di sini berantem gitu guys ya. Dan di sini tukang goreng saham. Nah di Tool pokoknya teman-teman yang istilahnya udah ikut IPO di pertengahan Agustus, nah itu akan inget lah Tool itu kayak apa. Tapi yang pasti dia di hari pertama dikasih arah. Jadi YP historisnya bagus ya. Oke lanjut yaitu OD. Nah OD yang terakhir adalah MSJA teman-teman. Nah MSJA ini yang baru kemarin aja.
Multispunindo di sini hari pertama dikasih cuan, hari kedua digas lagi, hari ketiga dikasih cuan tapi dibanting. Yang pasti berarti dikasih cuan ya di hari pertamanya. Oke, terus MTEL ini juga COD, teman-teman. MTEL di sini cuan nggak ya di hari pertama? Harusnya sih cuan ya di hari pertama untuk di MTEL. Nah, kita lihat dari kedua underwaternya ini termasuk lumayan bagus lah. Lumayan ya, nggak jelek. Kayak gitu guys ya. Oke, kita akan langsung lihat aja prospektusnya apakah menarik. Nah, kita baca aja teman-teman. Nomor 15 dulu. Nah, perseorannya didirikan tahun 1988. Ini jauh sebelum kita lahir, teman-teman. Jadi PT ini udah ada. Jadi PT ini udah lama, teman-teman, ada di Indonesia ya. Jadi mungkin lebih tua PT ini dari teman-teman nonton video ini. Oke ya, di sini nomor 18 lanjut. Ya, dibaca aja sendiri. Nah, ini adalah struktur permodalannya. Dan teman-teman perlu lihat di sini ya. Aduh, di sini ini saya malah belum buka IPO. Ini yang saya jelasin di awal teman-teman bahwa UNTD dan BIKE itu satu grup yang pemiliknya sama ya. Kalau kita lihat di sini pemilik dari BIKE itu adalah Andrew Mulyadi dan Heri Mulyadi. Mulyadi bersaudara. Nah, kalau kita masuk ke struktur permodalannya BIKE itu ada Andrew dan Henry Mulyadi. Ini ada Mulyadi juga. Pokoknya ini samalah pemiliknya antara BIKE dan UNTD. Nah, teman-teman lihat BIKE. Nah, lihat BIKE gimana? BIKE-nya itu kan naik terus kan? Nah, gitu guys. Biasanya pemilik sama, polanya sama. Semoga aja ya guys ya. Kalau BIKE bagus berarti UNTD juga bagus gitu guys. Oke, kita lihat lanjut nomor 19 di sini prospek usaha guys. Nah, ini adalah perusahaan motor listrik ya guys ya. Ini. Nah, motor listrik prospeknya harusnya kedepannya bagus kayak gitu guys. Kecuali nanti kalau kendaraan listrik itu diganti lagi, nggak jadi kendaraan motor dengan tenaga listrik nggak jadi dipasarin ya. Ada penemuan baru kendaraan motor tenaga cakra. Nah, mungkin itu bisa lain. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin kan ada tenaga cakra gitu kan. Itu hanya ada di anime Naruto. Yang pasti listrik kedepannya pasti bagus. Semua kendaraan akan beralih ke listrik. Jadi untuk prospek ke depan harusnya sih bagus ya UNTD gitu. Oke, di sini keterangan ya saham yang ditawarkan nilai nominalnya 25. Itu adalah 25% dari total saham yang dijual sekitaran 1 berapa nih? 1 M ya? 1,6 M. Di sini 170 sampai 240 dan ini IPO-nya tanggal 7 Februari dan pasti ini banyak barengannya nanti guys. Kayak kemarin ya. Nice, di sini kita lihat keterangan aset nomor 21 teman-teman. Nah, kita lihat IPO ini prospeknya bagus ya, pemiliknya juga bagus gitu ya. UE-nya juga bagus, tapi ada yang membuat saya agak kurang kurang seret lah, yaitu di utangnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, utang liabilitas jangka pendeknya itu gede banget. Di sini total asetnya 800 miliar. Utangnya itu adalah 600 miliar. Dan di sini dari 600 miliar itu 500 miliarnya itu utang jangka pendek. Dan 400 miliarnya itu adalah utang bank. Nah, itu guys. Jadi ini yang agak kurang bagus di PT ini. Utang banknya gede. Utang bank itu bisa jadi bahaya kalau perusahaan ini sedikit goyang. Ya, kalau misalnya perusahaan ini bergeraknya itu ya sama gitu ya. Misalnya bergeraknya sesuai plan gitu ya nggak masalah. Utang bank kayak gini bisa dicicil, bisa jalan lah dari profitnya bisa nutup. Tapi suatu saat kalau misalnya perusahaan ini tiba-tiba drop atau turun, namanya usaha kan naik turun. Nah, kalau tiba-tiba turun, mereka nggak mampu bayar. Nah, nanti bisa PKPU udah disuspend. Nah, itu dia yang bahaya kalau utang bank, teman-teman. Kalau perusahaannya tiba-tiba ada masalah gitu ya, atau ada masalah global, contohnya kayak COVID kemarin gitu ya, itu yang bahaya. Jadi kebanyakan investor itu menghindari perusahaan yang mempunyai utang bank gede. Itu karena itu. Kalau tiba-tiba ada dampak global ya, kayak COVID, kayak pandemi seperti itu, tiba-tiba itu biasanya perusahaan yang utang jangka pendeknya gede itu yang drop, yang ancur duluan gitu guys. Itu yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau jalan normal aja PT-nya ya nggak masalah nih. Nah, itu nih guys yang saya agak kurang suka dari
perusahaan ini gitu ya. Tapi ya mungkin saya masih akan ikut karena kita IPO hunter ya, bukan investor. Oke. Nah, selanjutnya itu dari laba usaha. Kalau kita lihat dari labanya teman-teman, ini stabil dan ROE-nya gede banget, guys. Saya udah hitung di sini ROE-nya gede banget. Berarti untung jual motor listrik itu gede loh. Nah, nanti kita akan bahas di akhir ya. Nice, nggak masalah. Profitnya itu stuck, ya, stabil lah seperti itu. Oke, lanjut yaitu nomor 24 teman-teman. Ini PT-nya itu bagi dividen di tahun 2022 yaitu sekitaran 85%. 85% itu dibagikan sebelum IPO. Wah, ini ada sesuatu. Biasanya kayak gini ya. Perusahaan yang udah laba, saldo labanya dibagi sebelum IPO. Nggak mau ngasih ke retail. Retail ya nanti setelah IPO gitu ya. Dan beneran di sini tanggal halaman 29 teman-teman. Dia itu akan bagi dividen mulai tahun buku 2024. Setelah saldo labanya atau labanya itu dibagi sebelum IPO tahun 2022, nanti retail harus nunggu setahun lagi di tahun 2024 baru nanti dividen akan dibagi, itu pun cuma 30%. Nah, kayak gitu guys. Ya hampir semua kayak gitu sih kalau perusahaannya. Nggak mau bagi ke retail. Oke, nomor 30 teman-teman. Nah, ini adalah pembatasan. Nah, di sini ada pembatasan guys. Nah, sehubungan dengan rencana penumpang bla bla bla. Sini guys, oh ini guys ya. Andrew Mulyadi, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi, semua Mulyadi dan para pemegang pengendali perseroan telah bersedia untuk tidak mengalihkan pengendalinya perseroan sampai 12 bulan. Jadi semua orang yang ada di sultut permodalan itu akan di lock selama 12 bulan. Ini aman guys. Lanjut, yaitu nomor 203. Nah ini guys, karyawannya banyak banget. Kita lihat ya, 203. Nah, karyawannya ada 400 teman-teman. Dan ini malah turun ya karyawannya. Ya mungkin efisiensi nih. Tapi ini karyawannya banyak guys. Oke, terus selanjutnya itu nomor 51. Apa ini? Apa guys? Nomor 51. Nggak ada apa-apa ya. Segmen operasi. Nah, ini ada kegiatan lah. Di sini dia jual sepeda juga lewat bike itu ya. Kerjasama bike maybe. Terus yang utama adalah di sepeda listrik teman-teman. Dan sepeda motor listrik. Sepeda listrik dan sepeda motor listrik. Oh iya, beda ya. Ada sepeda listrik dan sepeda motor tenaga listrik ya. Iya. Dan jual suku cadang. Seperti itu guys. Nah, kita lihat nomor 207. Kita lihat. Nah, ini adalah segmennya guys. Dan kalau kita lihat di sini dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, segmen sepeda semakin menurun. Jadi peminat sepeda goes itu semakin menurun loh. Datanya kelihatan di sini. Ya, produksinya segini nurun, 2021, 2022 nurun lagi, 2023 apalagi habis, tinggal 41.000. Nah, tapi kalau sepeda listrik naik dari 629, 500 dan sekarang 21.000. Jadi orang itu beralih dari sepeda biasa ontel ya, mulai yang dibeli itu sepeda listrik yang bisa digoes, bisa digas. Nah, orang sekarang udah mulai malas nggak mau goes. Maunya ngegas, kayak gitu guys. Kelihatan datanya di sini, orang-orang mulai males olahraga gitu, mulai males sepedaan. Nah, kalau motor listrik ini makin gede juga ya guys. Mantap guys. Nice, terus lanjut webnya. Nah ini guys ya, masih bisa lihat di unitedmotor.co.id. Ini adalah produk dari UNTD. Oke, kita akan masuk ke valuasi teman-teman. Nah ini tanggal 31 Juli dan kita udah setahun kan guys. Kita lihat di sebelah kanan ini setahun kan. Harganya 170 misalnya deal di sini itu PBV-nya itu adalah 3,9. Kalau deal di 240 berarti PBV-nya 5,5. Dan di sini harga bukunya adalah 43. Nilai nominalnya 23. Itu kan udah lama. Ya guys ya. Beberapa puluh tahun yang lalu dan sekarang udah naik sampai 43. Nah, untuk pernya itu adalah 6 kali. Pernya murah guys. Murah. Perusahaan ini pernya murah loh. Cuma 6 kali pernya. Kalau di 240 itu aja cuma 8 kali. Terus untuk DIR-nya ini yang agak sedikit ngeri ya. Untuk ROE-nya tuh gede banget. ROE-nya 64%. Artinya kalau sepeda itu dijual 100.000 ya, itu untungnya berarti 64.000, lebih dari separuh. Nah, misalnya teman-teman itu beli kendaraan listrik atau motor listrik yang harganya itu 10 juta. Nah, perusahaan itu net profitnya itu 5 juta. Luar biasa ya, 5 juta lebih. Bahasanya 5 juta 6 juta gitu ya. Nah, IPS-nya segini dan market cap-nya kalau di 170 itu masih di bawah 1 triliun.
Nah, solusinya gimana? Kok solusi? Kesimpulannya, ya kalau kesimpulannya teman-teman, ini ibu ini menarik, ya. W-nya bagus, pemiliknya juga bagus, nggak guyur pemiliknya. Contohnya di bike, nggak guyur, gitu ya. Terus prospek ke depan usahanya juga bagus, kendaraan listrik, ya. Terus W-nya bagus, valuasinya juga murah. Murah, PBV-nya 3 kali, tapi ROE-nya 64, PER-nya 6. Itu murah, guys. Murah kalau ini. Ya, ini udah hitungannya murah kalau menurut saya. Tapi yang jadi masalah adalah BER-nya ini yang agak gede. Guys, gitu ya, itu BER. Nah, kesimpulannya sih kemungkinan besar saya akan ikut tipe ini, teman-teman. Kemungkinan, tapi kita lihat dulu nanti barengannya apa. Nanti kita baru bikin porsi pembagiannya, teman-teman. Ya, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.